Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Perhimpunan Respirologi Indonesia Cabang Semarang dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Cabang Semarang mempersembahkan tentang bagaimana efisiensi penggunaan spirometri dalam menilai tingkat kesehatan saluran nafas dan paru-paru. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan, kita simak bersama-sama agar kita bisa mengaplikasikan alat ini seefektif mungkin dan bermanfaat untuk pelayanan. Selamat menikmati. Dalam melakukan pemeriksaan spirometri, ada dua hal yang harus dipersiapkan sebelumnya. Yang pertama adalah persiapan pasien. Persiapan pasien yang dilakukan dapat dilihat pada kolom berikut. Tahapan yang kedua adalah mempersiapkan alat. Alat yang dibutuhkan adalah alat spirometer beserta dengan kelengkapannya sebagai berikut. Alat yang dipersiapkan adalah spirometer. Alat spirometer ini yang terhubung dengan sumber daya, dilengkapi dengan layar, tombol, dan juga kertas yang untuk mencetak hasil pemeriksaan. Pastikan kertas sudah terisi dan kertas masih dapat digunakan. Selanjutnya adalah sensor flow meter yang terhubung dengan alat. Kemudian, sensor flow meter nantinya akan dihubungkan dengan filter saringan yang dapat dilakukan pembersihan atau didaur ulang kembali untuk penggunaan selanjutnya. Dan dari sensor kepada filter dihubungkan dengan mouthpiece yang digunakan kepada pasien dan merupakan barang habis pakai dan sekali pakai. Selanjutnya, kita akan memasang mouthpiece dan juga sensor flow pada alat pengukuran. Kita pasang sensor flow sesuai dengan petunjuk yang tertera pada alat. Kita pasang seperti ini, pastikan terpasang dengan baik. Kemudian selanjutnya kita buka mouthpiece yang baru. Dan selanjutnya kita hubungkan dengan sensor flow. Seperti ini. Tahapan ataupun langkah yang selanjutnya adalah menyalakan alat. Tombol untuk menyalakan alat ada di sebelah kanan. Setelah layar menyala, akan muncul beberapa tab yang akan bisa dipilih oleh user. Yang pertama adalah input, yang kedua database, ketiga calibration, configuration, kemudian pemeriksaan bisa SVC, FVC, MVV. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus menginput data pasien. Yang kedua adalah database pasien yang telah ataupun pernah dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga adalah kalibrasi. Kalibrasi harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan spirometri dan minimal dilakukan sekali dalam seminggu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data pasien. Dengan mengklik tab Input ID, kita akan mendapatkan waktu pemeriksaan, kemudian nomor pasien atau nomor urut pasien, ketiga nama pasien yang dapat kita lakukan input ataupun dirubah sesuai dengan nama pasien, kemudian jenis kelamin yang dapat kita pilih, kemudian tanggal, bulan, dan tahun lahir, dan untuk angka umur akan menyesuaikan, kemudian tinggi dan juga berat badan pasien. Setelah memasukkan data pasien sesuai dengan pasien, kita memilih pemeriksaan yang akan dilakukan. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pemeriksaan force vital capacity pasien. Lalu kita klik pemeriksaan FVC dan akan muncul tabel sebagai berikut. Pada pemeriksaan spirometri, pastikan pasien dalam posisi ideal adalah posisi berdiri tegak. Kemudian pasien dilakukan pemasangan nose clip di hidung dan dilakukan pemeriksaan spirometri.
Sebelum dilakukan pemeriksaan atau perekaman terhadap grafik pengulangan sebanyak 3 kali, pasien diminta untuk melakukan uji coba yang pertama kali. Dengan maksimal pemeriksaan adalah sebanyak 5 kali. Sebelum melakukan perekaman data spirometri pasien, pada percobaan yang pertama kita minta pasien untuk melakukan spirometri yang pertama dan menilai teknik pelaksanaan spirometri. Sebelum kita meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan spirometri, kita klik dulu tombol Start hingga muncul notifikasi di layar seperti itu, dan kita persilakan pasien untuk melakukan spirometri. Kemudian kita klik tombol Stop.